Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di masa pandemi yang seperti ini, ketika hari demi hari kita membaca, melihat, menonton di media-media kita betapa banyaknya korban yang berjatuhan, baik yang terjangkit penyakit ini dan termasuk juga mereka-mereka yang wafat karena terkena penyakit corona ini. Dan berita-berita yang selalu kita tonton ini menimbulkan sisi yang sangat negatif pada sebagian kita, yaitu kekhawatiran yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat ekstrim, sehingga mereka betul-betul demikian paranoidnya terhadap kematian. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kita harus menyadari suatu kenyataan yang pasti yang tidak akan mungkin dihindari oleh siapapun dan mustahil seseorang tidak menyadari kenyataan ini, yaitu bahwa setakut apapun Anda terhadap kematian tidak akan membuat Anda semakin jauh dari kematian. Siapapun yang seberani apapun seseorang terhadap kematian tidak juga akan membuat dia semakin cepat tertuju kepada kematiannya. Karena memang kematian adalah di antara apa yang telah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga bukan berarti bahwa kita mengesampingkan protokol kesehatan yang telah diajarkan, yang diarahkan oleh pemerintah kita. Bukan berarti bahwa kemudian kita dengan santainya tidak menggunakan masker, dengan santainya tidak melakukan physical distancing antara satu dengan yang lainnya, dengan gampangnya kita memegang segala sesuatunya dengan tidak mencuci tangan, dengan memakai sabun. Bukan berarti seperti itu. Karena tindakan meremehkan, tindakan tidak peduli, acuh tak acuh adalah tindakan bunuh diri dalam kondisi yang seperti ini. Namun juga bukan berarti bahwa ketakutan kita terhadap terjangkit penyakit ini membuat kita kemudian tidak produktif, tidak melakukan hal-hal positif yang mungkin kita lakukan. Sadari, yakini, pahami dengan benar bahwa suatu saat kematian itu pasti akan mengenai diri kita. Entah di masa COVID ini, atau sesudahnya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim berusaha menetapkan di dalam diri kita, berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Semakin kita melihat begitu mudahnya ajal menjemput seseorang, bukan berarti malah membuat kita ini ketakutan dan tidak melakukan sesuatu. Tapi malah kita harus memikirkan, jika detik ini saya dijemput oleh kematian, apa yang saya tinggalkan? Apa yang saya bawa? Sudah taubatkah dari dosa dan maksiat? Sudahkah kita memiliki amal jariah yang kita harapkan akan mengisi rekening amal ibadah kita walaupun kita sudah wafat? Sudahkah kita meninggalkan anak-anak soleh dan soleha yang mendoakan kita? Adakah ilmu bermanfaat yang kita titipkan untuk generasi sesudah kita yang mereka insya Allah akan menjadi penerus amal ibadah kita? Yang harusnya ikhwatal iman, terutama seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha mengisi setiap hembusan nafas yang Allah berikan kesempatan kepadanya untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai kaum muslimin, orang-orang beriman, bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, kamu pasti akan dijumpainya. Fa innahu mulaqikum, kamu akan ditemuinya. Kata liqa, perjumpaan itu berarti sesuatu yang ada di depan kita. Yang semestinya ketika kita lari dari sesuatu itu ada di belakang kita. Namun kenyataannya kematian yang kita berusaha untuk menghindar darinya, dia ada di hadapan kita. Fa innahu mulaqikum, kamu dinanti olehnya. Dia menunggu di depanmu. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Dan ketika kamu berjumpa dengan kematian itu, kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk memberitahukan kepadamu agar kamu mempertanggungjawabkan terhadap semua apa yang amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita
Ayyuma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan dijemput oleh kematian walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian kepada kalian. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa adanya keburukan dan kebaikan di kehidupan dunia ini, termasuk wabah yang sedang kita hadapi, adalah fitnah, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang yakin bahwa yang hidup pasti mati, dia tidak akan paranoid yang berlebihan ketika mengingat kematian. Malah sebaliknya, ketika dia berakal dengan paham, dengan benar, dia sadar bahwa kematian itu suatu saat. Sewaktu-waktu dia bisa dijemput olehnya. Dan jika kita misalnya, orang yang enggan bertaubat, enggan sadar, enggan mau mengambil pelajaran dari banyaknya fenomena kematian muda, orang-orang kaya, orang-orang sukses, dan yang lain sebagainya. Andai kata saat ini kita sedang di dalam pesta yang kita bisa melampiaskan segala kemauan kita di pesta itu. Namun ada pemberitahuan kepada kita, Pak, di depan ada algojo atau ada tukang pukul yang siap menghukum Anda minimumnya 5 kali cambukan. Ya, atau 10 kali cambukan setelah Anda menuntaskan semua kesenangan Anda di pesta ini. Kita pun akan penuh dengan keresahan dan kegelisahan ketika menjalani pesta yang kita hadapi. Kenapa? Ada algojo yang siap menghukum kita. Tapi ini bukan algojo, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Anytime, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kita tidak pernah tahu kapan itu menjemput. Apakah kita sedang asik berpesta pora, bergembira ria, ataukah kita sedang asik berdosa, berbuat maksiat, ataukah kita mungkin sedang sholat malam, sedang melangkahkan kaki ke Baitullah, atau sedang membuka ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak pernah tahu. Namun kenyataan itu adalah sesuatu yang di depan kita. Maka Nabi SAW mengingatkan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala hal yang nikmat, segala kenikmatan dunia. Al-maut, kematian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sunan Ibnu Majah, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang manakah yang terbaik ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Akhlak yang paling baik. Yang akhlaknya paling baik, dialah mukmin yang paling baik. Kemudian ditanya lagi, ayyul mu'minina akyas? Mukmin yang paling bijak, yang paling cerdas ya Rasulullah, yang manakah? Dijawab oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, yang paling bijak, yang paling cerdas di antara orang-orang beriman adalah yang paling sering mengingat kematian dan yang paling kuat, yang paling membiasakan diri untuk mempersiapkan kematian. Itulah orang-orang yang paling bijak. Artinya seorang mukmin yang memiliki kecerdasan yang paling tinggi adalah yang selalu membayangkan kematian di depan matanya. Dan ini bukan membuat dia menjadi paranoid, tapi membuat dia terus mempersiapkan diri apa yang dilakukan saat ini untuk kematiannya. Ikhwatal iman, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, faddahal mautud dunya falam yatruk lidhi lubbin fiha faraha. Kematian telah melecehkan dan meremehkan segala apa yang ada di muka bumi. Sehingga setiap orang yang memiliki hati nurani yang jernih, yang hidup, dia tidak akan mudah bergembira begitu saja dengan apa yang ada di muka bumi. Wa ma alzama 'abdun qalbahu dzikral mauti illa sagharat ad-dunya 'alaihi wa hana 'alaihi jami'a ma fiha. Tidaklah seseorang selalu mengingat kematian kecuali segala apa yang di muka bumi ini menjadi remeh baginya, dan segala penderitaan dunia adalah ringan untuk dihadapi. Inilah saudaraku, bagaimana Islam melihat kematian, yang dengan ini
tidak membuat kita terlalu pede untuk menantang kematian itu begitu saja. Tapi kita harus menikmati, mensyukuri setiap momen kesempatan hidup yang Allah berikan untuk beriman dan beramal soleh. Ya, namun juga tidak membuat kita menjadi sangat paranoid, ketakutan sehingga kita tidak melakukan apapun demi kemaslahatan hidup kita setelah kematian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.